Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Ya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan ketika kami bangun di pagi hari, kami boleh menghirup udara yang segar, kami boleh bernafas, itu semua karena kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami mau belajar, kiranya Tuhan yang berkati kami dalam belajar kami, agar kami boleh semakin mengerti akan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar, biarlah kiranya pembelajaran kami boleh memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah belajar, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 12. Pembelajaran 12 itu judulnya adalah Hidup Baru dalam Kristus. Hidup Baru dalam Kristus itu ada di halaman 170. Mem April akan bacakan, kalian akan simak dan perhatikan buku paket kalian ya. Pengertian hidup baru. Kata hidup baru dimengerti sebagai sebuah keadaan di mana seseorang berbalik secara total dari keadaan sebelumnya. Berbalik artinya mengubah sikap yang tidak baik menuju ke sikap yang lebih baik. Juga berarti tidak pernah kembali ke keadaan yang tidak baik tersebut. Jadi adalah kata hidup baru itu sebuah keadaan di mana seseorang berbalik. Tadinya misalnya nggak pernah berdoa, itu keadaan hidupnya yang lama. Nah setelah dia hidup baru, jadi mulai membiasakan rajin berdoa. Nah terus secara total dari keadaan sebelumnya, total ya, jadi berdoanya lebih rajin lagi. Mungkin tidak bisa langsung sekaligus, misalnya kehidupan lamanya berdoanya cuma mau makan aja, hanya mau makan. Nah tapi setelah hidup baru, berdoanya mau makan, mau tidur, mau berangkat, bertambah, semakin hari bertambah, jadi semakin lebih baik lagi ya secara total. Terus berbalik artinya mengubah sikap yang tidak baik menuju yang lebih baik lagi, seperti tadi ya, berbalik dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, selain makna yang sudah dijelaskan di atas, hidup baru biasa dimengerti sebagai sebuah keadaan yang terus bergerak. Bergerak berarti mengalami perkembangan dari hari ke hari. Perkembangan tersebut mengarah pada keadaan yang lebih baik. Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup baru dimengerti sebagai sebuah keadaan di mana seseorang masih terus ada, bergerak dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Misalnya, dahulu Paulus dikenal sebagai orang yang pernah menganiaya orang-orang Kristen, tetapi setelah mengalami kekristenan, Paulus mempersembahkan hidupnya untuk perkembangan kekristenan. Nah, kalau dulu Paulus namanya Saulus ya. Saulus itu adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi setelah dia mengalami lahir baru, hidup baru, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia berubah, bahkan menjadi membawa perkembangan yang baik kepada kekristenan yang ada, ya, menjadi saksi, menjadi pemberita Injil ya. Nah, yang B kita akan bahas pengertian bentuk hidup baru. Bentuk hidup baru. Bagaimana sih bentuk hidup baru itu? Setelah memahami pengertian hidup baru, mari kita mulai mengenali bentuk-bentuk hidup baru dalam kehidupan kita. Tentu saja sebagai orang Kristen, bentuk-bentuk hidup baru yang kita pilih adalah meneladani Kristus. Hal ini juga disebut karakter Kristen, yaitu kasih, pengampunan, persekutuan, dan keadilan. Ya, kalian boleh garis bawahi. Bentuk-bentuk hidup baru yang bersifat umum diantaranya adalah disiplin, rajin, bertanggung jawab, tekun, sopan, santun, hemat, serta hormat. Itu hidup baru yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin adalah, kalian garis bawahi ya, sikap hidup seseorang yang memiliki kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Misalnya di lingkungan sekolah lebih disiplin lagi, di rumah juga harus disiplin ya. Rajin yaitu sikap hidup seseorang yang memiliki semangat untuk bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Rajin, lebih giat lagi, rajin lebih, jadi dia punya usaha. Sikap seorang yang memiliki semangat untuk bekerja, kalau belajar memiliki semangat untuk belajar untuk mencapai nilai yang lebih baik lagi ya. Bertanggung jawab yaitu hidup seseorang di mana ia bersedia menanggung segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kesemuanya itu disebut sebagai karakter bangsa ya. Ini adalah
tanggung jawab, orang bersedia menanggung segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya, bersedia melakukannya, ya, melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Nah, tekun adalah sikap hidup seseorang yang berusaha keras memperoleh sesuatu menjadi tujuan hidupnya dan pantang menyerah. Tadi kalau rajin itu kan semangat untuk bekerja, kalau ini berusaha keras memperoleh sesuatu, dan ada juga pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Jadi nggak ada kata menyerah, sampai tujuannya tercapai dia harus terus melakukannya, ya. Berpikir positif adalah sikap hidup seseorang yang selalu berprasangka baik terhadap sesuatu hal yang ingin ia kerjakan atau ada di sekelilingnya. Jadi berpikiran positif, nggak itu paling seperti ini, kita berpikirannya positif, tidak terhadap sesuatu yang ingin kita lakukan atau terhadap sekitar kita. Mungkin dia karena lagi ini kali lagi ada sesuatu. Nah, jadi kita berpikiran positif, ya, tidak boleh berpikiran negatif. Berperilaku sopan adalah sikap hidup seseorang yang dapat menjaga tingkah lakunya sesuai aturan yang berlaku di masyarakat yang menjadi tempat tinggalnya. Jadi di mana kita tinggal, kita harus berperilaku sopan. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita ucapkan salam. Kalau lagi mau lewat, permisi, ibu, pak, tante, om, oma, opa, ya, kita katakan permisi. Kalau kita dikasih sesuatu, katakan terima kasih, itu bersikap sopan. Nah, berkata-kata santun juga adalah sikap hidup seseorang yang menjaga setiap perkataan sehingga tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Jangan kita seenak kita aja ngomong, bicara yang tidak baik sehingga menyinggung perasaan orang. Kamu kan anak begini-begini, kamu kan orang begini-begini, nggak boleh. Tapi kita harus berkata yang santun, yang sopan, ya. Nah, terus bersikap secara terpelajar adalah sikap seseorang yang selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang ingin dia lakukan dan dampak baik buruknya suatu tindakan terhadap kehidupannya. Nah, bagaimana dampaknya? Kita harus pertimbangkan. Kita sebagai orang yang terpelajar, kalian anak-anak yang sekolah harus belajar. Aku lakukan ini baik nggak ya? Aku lakukan ini mamaku marah nggak ya? Aku lakukan ini papaku marah nggak ya? Kita harus mempertimbangkan, ya. Apakah itu akan berdampak baik atau buruk, baik buat diri kita maupun buat orang sekitar kita, ya. Oke, hemat adalah sikap hidup seseorang yang dapat mengelola sesuatu dengan tepat dan tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang ia miliki. Jangan karena ada uang hari ini kalian habiskan, dikasih jajan sama mama misalnya 20.000, habis dalam sekejap, tidak boleh. Tapi kalian belajar menghemat, menggunakan sesuatu dengan seperlunya saja. Juga tidak terlebih juga uang yang kita miliki kita harus pertimbangkan, ya. Terus menghormati siapapun adalah sikap hidup seseorang yang tidak merendahkan dan meremehkan orang lain. Hormat. Yang tadi memang perlu bilang, ketika kalian bertemu orang, kalian harus hormat. Kita tidak boleh meremehkan, merendahkan orang lain. Karena kamu kan papamu pekerjaannya ini, mamamu kan tidak bekerja, kamu tidak boleh merendahkan orang lainnya, lagi merendahkan orang tua temannya sendiri, ya. Tidak boleh. Kita harus menghormati siapapun juga. Demikian beberapa contoh bentuk sikap hidup seseorang yang sudah mengalami hidup baru dalam Kristus. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan didorong serta dimotivasi oleh kasih Tuhan. Masih ada banyak bentuk hidup baru yang belum dibicarakan dalam bagian ini. Tugas kalian adalah untuk menemukannya. Apalagi menurut kalian hidup baru? Apa mungkin kalian bisa memberikan sesuatu pendapat yang lain? Hidup baru selain yang tadi itu disiplin, menghormati orang tua, tekun, kata sopan, ada yang lain lagi, ya. Nah, yang C, kita akan bahas penerapan bentuk hidup baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya bagaimana? Hidup baru dapat diterapkan dalam berbagai konteks, misalnya dalam konteks keluarga. Anak yang dahulunya patuh terhadap orang tua karena takut menerima hukuman, setelah hidup baru menjadi anak yang patuh kepada orang tua karena kesadarannya sendiri. Jadi jangan karena takut dihukum mama, papa, kalian patuh. Tapi setelah kalian hidup baru, tidak karena takut dihukum atau dimarahi, tapi memang kesadaran dari kalian sendiri, ya. Anak yang dahulunya boros
suka menghamburkan uang, sekarang menjadi anak yang dapat berhemat dalam konteks anak sekolah. Dalam konteks sekolah, anak yang dahulu tidak rajin belajar, sekarang menjadi anak yang rajin belajar. Anak yang dahulu malas berangkat ke sekolah minggu atau ke gereja, setelah hidup baru menjadi anak yang rajin berangkat ke sekolah minggu atau ke gereja. Anak yang dahulu jarang mengerjakan pekerjaan rumah, setelah hidup baru menjadi anak yang rutin mengerjakan pekerjaan rumah tanpa dipaksa, tanpa disuruh-suruh ya. Dalam konteks gereja, anak yang dahulu tidak pernah beribadah, setelah hidup baru menjadi anak yang rajin beribadah, suka mengampuni, mempunyai kasih tanpa pamrih, mengikuti berbagai persekutuan gereja, misalnya KUL atau kebaktian yang lainnya. Anak yang dahulu tidak pernah berdoa, setelah hidup baru menjadi anak yang rajin berdoa. Ini dalam kehidupan bergereja. Dalam sekolah rajin mengerjakan tugas, dengar-dengar akan gurunya. Di rumah mau bantu orang tua, tidak terpaksa tapi dengan sukarela. Dalam konteks masyarakat, anak yang dulu bertindak semena-mena terhadap orang lain atau kasar terhadap temannya kalau bermain, setelah hidup baru menjadi anak yang menghormati orang lain. Anak yang dahulu tidak pernah menyapa tetangga sekitar rumah, setelah hidup baru menjadi anak yang ramah terhadap tetangga di sekitar rumah. Mungkin kamu berpikir hal tersebut menjadi nilai-nilai seperti nilai-nilai karakter bangsa yang harus dikembangkan, bukan? Betul. Namun kita juga mempunyai nilai yang khas tentang karakter Kristen, tapi bisa diterapkan secara universal. Artinya apa? Ini memang karakter hidup bangsa Indonesia. Sopan santun, ramah tamah. Yang poin pentingnya adalah kita melakukannya dengan kasih. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa mengharapkan imbalan, tapi tulus dari hati kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasih yang murni dari hati kita. Ya. Nah, pembelajaran kita tentang teks Alkitab pada hari ini dari Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Teks ini ditulis oleh Nabi Yeremia pada para umat Tuhan yang saat itu hidup tidak seperti Taurat Tuhan. Banyak di antara mereka yang menyembah berhala, memberontak, hidup dalam ketidakjujuran, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Melalui teks ini Nabi Yeremia ingin mengingatkan umat Tuhan untuk mengubah total segala macam bentuk kehidupan lama masyarakat tersebut. Melalui teks ini juga Nabi Yeremia ingin menjanjikan sebuah perubahan dan masa depan yang lebih baik asal orang-orang Israel mau mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Hal itu dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan meninggalkan semua bentuk kehidupan yang lama. Teks ini memberikan pengajaran kepada kita tentang hidup yang dijalani oleh bangsa Israel. Mereka hidup tidak sesuai aturan Tuhan sehingga mereka mengalami banyak kesulitan. Melalui teks ini kita diingatkan untuk mengubah hidup kita yang lama dan memulai hidup yang baru sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam kekristenan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Ya, ini harus kita lakukan, kita terapkan. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Teks ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang masih memegang adat istiadat Yahudi dalam kehidupannya. Melalui tulisan ini, penulis surat ingin mengatakan bahwa kehidupan lama yang didasarkan pada hukum-hukum Yahudi tersebut harus segera diubah menjadi diganti dengan kehidupan baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus. Karena ditulis oleh Rasul Paulus ya. Ketika mereka tidak menjalankan aturan hanya sekedar kewajiban, padahal lebih dari itu, mereka seharusnya menjalankan peraturan karena kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Dengan demikian, aturan-aturan yang ada dijalani dengan senang hati. Penulis surat ini mengingatkan jemaat Efesus agar tidak mendapatkan dampak buruk dari hidup dalam kesulitan karena hidup tidak sesuai aturan Tuhan. Jadi mereka kalau nggak hidup aturan Tuhan ada dampaknya, kesulitan yang akan mereka hadapi. Teks ini memberikan pengajaran kepada kita untuk mengubah hidup kita yang lama yang tidak berada dalam nilai-nilai karakter Kristen. Jika kita masih berpegang pada kehidupan yang lama, kemungkinan hal ini akan mendatangkan akibat yang kurang baik bagi diri kita sendiri dan juga sesama. Jadi dalam kitab Efesus juga mengingatkan bahwa ada aturan-aturan yang harus kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Oke, ini saja pembelajaran kita yang menjadi tugas kalian. Lihat di halaman 177 di kegiatan 1, 176 dan 177 itu inquiry
ini menjadi PR kalian. Kalian jawab pertanyaannya 1 sampai 4. Kalian kerjakan di buku paket ya, kalian kerjakan di buku paket. Dan yang menjadi PS kalian itu di ayat hafalan di halaman 181. Itu PS-nya. Kalian isi titik-titik yang ada dalam ayat hafalan Roma 6 ayat yang keempat. Oke, kalian kerjakan juga di buku paket agama saja. Ya, dua-duanya kerjakan di buku paket. PR-nya di halaman 176 dan 177. PS-nya halaman 181 di ayat hafalan. Oke, terima kasih. Ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kalian, dan terlebih kalian boleh melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang disenangi, disayangi oleh orang banyak, terlebih disayangi oleh Tuhan Yesus. Oke, demikian saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar. Kami harus melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh mencerminkan karakter Kristus. Kami melakukan segala sesuatu dengan kasih ya Tuhan kepada sesama kami. Karena sesama kami adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk kami dalam melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Ajar mereka untuk disiplin, taat di dalam mengerjakannya. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja, yang mendampingi mereka belajar. Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, biarlah virus corona ini boleh berlalu dari dunia ini, sehingga kami semua boleh bersuka cita, dan kami boleh kembali sekolah, belajar, dan bermain bersama teman dan guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, jangan lupa kumpulkan tugasnya di GCR Agama ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye, tetap semangat.